Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Iya teman-teman, hari ini kita lanjutkan pelajaran PPKN kita yang buku subtema 25B, yaitu tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara. Nah, sebagai warga negara, kita wajib ya teman-teman ya, yaitu punya hak, punya kewajiban dan juga tanggung jawab. Nah, sekarang teman-teman boleh buka bukunya halaman 30 ya. Silakan buka bukunya halaman 30. Ya, di sana kita akan belajar tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, kita akan lihat hak itu sebenarnya apa sih gitu ya teman-teman ya. Nah ternyata hak itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak dia lahir. Nah sesuatu yang ada pada diri manusia itu adalah hak. Nah itu dari lahir mereka udah punya hak masing-masing gitu ya. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Nah yang kedua itu kewajiban. Nah kewajiban itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan setiap orang. Jadi siapapun itu yang namanya kewajiban harus kita laksanakan, harus kita lakukan. Nah satu lagi ada tanggung jawab. Nah tanggung jawab, misalnya kita bertanggung jawab belajar misalnya kalau teman-teman ya. Nah itu harus dilakukan. Nah sikap seseorang yang berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Jadi kalau misalnya ada permasalahan dari tugas dia harus menyelesaikannya sendiri. Jadi itu merupakan tanggung jawab ya teman-teman ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah ini ada di bukunya ya teman-teman ya, halaman 30 tadi. Ya, ini kita baca. Suatu saat Pak Umar sedang asik menikmati masa liburan. Pak Umar berhak untuk beristirahat dari segala rutinitas kantor. Akan tetapi pada hari yang sama, warga di lingkungan tempat tinggal Pak Umar mengadakan kegiatan kerja bakti. Diharapkan semua warga mau ikut serta dalam kegiatan tersebut. Pak Umar memilih untuk ikut serta dalam kegiatan bakti tersebut. Dia berpikir bahwa kegiatan kerja bakti adalah salah satu bentuk tanggung jawabnya dalam menjaga kebersihan, dalam menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan yang penuh tanggung jawab. Setelah kegiatan kerja bakti selesai, barulah Pak Umar menggunakan haknya untuk beristirahat. Nah, ini sedikit bacaannya teman-teman ya, tentang hak, tanggung jawab dan juga kewajiban. Kita lihat. Nah, kira-kira hak, kewajiban dan tanggung jawab dari Pak Umar tadi apa? Kalau haknya itu nih, saya udah tulis, Pak Umar berhak menikmati masa libur untuk beristirahat, itu haknya. Ya, karena dia udah capek-capek kerja ya teman-teman ya. Nah, dia berhak buat istirahat gitu ya. Nah, kewajiban. Nah, kewajibannya itu melaksanakan kegiatan kerja bakti di lingkungan tempat tinggalnya. Nah, karena ini wajib ya teman-teman ya, karena seluruh masyarakat itu melaksanakan kerja bakti. Nggak mungkin kan Pak Umar sendiri yang nggak melaksanakannya. Nah, sedangkan tanggung jawabnya itu mengikuti kerja bakti. Nah, mengikuti kerja bakti supaya lingkungannya itu bersih gitu ya. Nah, ini sedikit tentang penjelasan ya teman-teman ya. Nah itu tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab. Nah sekarang kita akan perhatikan kembali ya. Kita next dulu. Nah yang paragraf kedua, dalam kegiatan kerja bakti tadi tak hanya orang dewasa yang dilibatkan, anak-anak pun boleh membantu. Setiap anak-anak tentu saja Said memiliki hak menggunakan waktu liburnya untuk bermain. Namun ia memilih untuk mengikuti kegiatan kerja bakti tadi bersama teman-temannya. Ia lebih senang membantu membuang sampah atau menyiram tanaman di depan rumah-rumah warga.
Said mengikuti kerja bakti itu dengan penuh tanggung jawab. Meskipun Said dan teman-temannya masih kecil, namun mereka dapat membantu sesuai dengan usia kemampuannya. Nah, ini lanjutan dari bacaan tadi. Kita lihat lagi teman-teman, hak, kewajiban, dan tanggung jawab Said tadi. Nah, kira-kira hak Said itu apa? Iya, betul banget, haknya itu menikmati masa libur untuk bermain. Kalau anak-anak bermain ya teman-teman ya. Oke, nah kewajiban Said apa? Melaksanakan kerja bakti di lingkungan tempat tinggalnya. Nah, tanggung jawabnya itu mengikuti kegiatan kerja bakti. Tanggung jawab Said ya teman-teman ya, membantu dan yang yang mudah ya, yang bisa yang sesuai dengan usianya, seperti tadi membuang sampah, menyiram tanaman, seperti itu. Ya, kira-kira itu sedikit penjelasan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, teman-teman, sekarang dilihat halaman 31. Kita lihat. Nah, nomor 1, apa hak Pak Umar sebagai warga masyarakat? Nah, kira-kira haknya apa teman-teman? Nah, boleh teman-teman jawab di kolom yang di bawahnya. Nomor 1 jawabannya apa? Ayo rumuskan ya, tulis nomor 1 jawabannya apa. Apa hak Pak Umar? Tadi udah usah jelasin, hak Pak Umar itu untuk beristirahat di masa liburnya. Untuk beristirahat di masa liburnya, itu yang nomor 1. Oke. Yang nomor 2, apakah kewajiban Pak Umar sebagai warga masyarakat? Nah, kewajiban Pak Umar itu yang nomor 2 itu ya. Oke, silakan ditulis. Ini nanti nggak perlu teman-teman kirim ke ustazah ya. Yang penting teman-teman nulis dulu di bukunya. Oke. Kita lihat yang ketiga. Apa bentuk tanggung jawab Pak Umar dalam melaksanakan kewajibannya? Nah, bentuk tanggung jawabnya itu pasti mengikuti kerja bakti. Terus yang keempat, bagaimana dengan hak Said? Nah, hak Said bagaimana teman-teman? Said berhak menikmati masa liburnya untuk bermain. Nah, itu haknya Said ya teman-teman ya. Soal yang kelima, bolehkah kita melarang hak seseorang? Nah, hak itu tadi pengertiannya itu sesuatu yang sudah ada sejak dia lahir. Jadi kita nggak bisa ngelarang hak seseorang ya teman-teman ya. Asalkan itu masih di jalurnya, masih yang baik gitu ya. Itu hak mereka masing-masing ya. Nah, berarti tidak, karena setiap orang memiliki hak masing-masing. Oke, kita lihat teman-teman. Nah, ini ada Allah berfirman ya dalam surat Al-An'am ayat 52 yang artinya, janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridhaannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini tentang tanggung jawab ya teman-teman ya. Oke, kita next. Nah, teman-teman buka bukunya halaman 59. Halaman 59. Ya. Nah, di sana ada bacaan ya teman-teman ya. Bacaan Pak Iwan ya. Pak Iwan, halaman 59. Oke, nah rumah Pak Iwan tidak memiliki tempat pembuangan sampah pada halaman rumahnya. Sampah-sampah yang berasal dari dalam rumah diletakkan begitu saja di depan pagar. Tentu saja hal ini mengundang lalat-lalat yang hinggap di atas sampah-sampah tersebut karena bau busuk yang begitu menyengat. Tak sedikit warga yang mengeluh dengan keadaan ini. Namun Pak Iwan malah membakar sampah-sampah tersebut sehingga asap yang mengepul justru menimbulkan pencemaran baru pada lingkungan sekitar. Pak Iwan tidak berpikir bahwa apa yang dilakukannya dapat merugikan dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Dia tidak mempedulikan keadaan masyarakat sekitar dengan adanya pencemaran tersebut. Nah, sekarang bagaimana sikap atau perilaku Pak Iwan dalam kaitannya dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Nah, teman-teman boleh tulis ya di bukunya yang halaman 59 yang bagian bawah ya. Nah, haknya apa, kewajibannya apa, tanggung jawabnya apa. Nah, ini udah saya tulis, silakan disalin. Haknya itu Pak Iwan memiliki hak membuang sampah ya teman-teman ya.
dimanapun. Nah asalkan ada syaratnya, hak itu harus yang baik ya teman-teman ya, asal tidak mengganggu masyarakat atau orang lain. Jadi misalnya kalau dia membuang sampah di rumahnya bukan di depan pagar gitu ya, itu terserah dari Pak Iwan, asalkan itu yang baik gitu ya teman-teman ya. Oke, kewajiban. Nah, Pak Iwan harus membuang sampah pada tempatnya supaya tidak mengganggu warga lain. Nah, itu sebenarnya kewajiban dari Pak Iwan ya, buang sampah pada tempatnya gitu ya. Nah, tanggung jawabnya apa? Karena udah terjadi seperti itu dari bacaan tadi. Nah, harusnya Pak Iwan itu membuang sampah pada tempatnya, dan kalau kan membakar nggak boleh ya, karena nanti mengganggu, asap-asapnya itu mengepul dan mengganggu warga gitu ya. Nah, meminta petugas sampah atau kebersihan untuk membawa ke tempat pembakaran sampah. Seperti itu kira-kira ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang teman-teman buka bukunya halaman 41, kembali ke halaman 41. Ya, ini ada sedikit tugas buat teman-teman, tapi ini lumayan gampang ya. Kita lihat. Nah, sekarang teman-teman coba tuliskan. Nah, pada tabel pertama ya teman-teman ya, ayo rumuskan. Nah, ada tabel pertama hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, sekarang teman-teman coba tuliskan kira-kira apa ya hak, kewajiban, dan tanggung jawab anggota kelas dalam pemilihan ketua kelas. Misalnya kita di sekolah nih, pemilihan ketua kelas, kira-kira hak dari anggotanya apa gitu ya, hak dari kamunya memilih ketua kelas itu apa gitu, kewajibannya apa, tanggung jawabnya apa. Silakan ditulis di tabelnya ya teman-teman ya. Nah, yang kedua itu coba tulis di tabel yang kedua di bawahnya apa saja contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai seorang siswa. Misalnya hak sebagai seorang siswa itu menuntut ilmu, belajar gitu ya. Nah, kewajibannya apa? Kewajibannya itu yaitu harus mengikuti pelajaran dengan baik misalnya. Kalau teman-teman ada pendapat lain silakan. Terus tanggung jawabnya apa? Harus belajar, nggak malas-malasan. Nah, silakan teman-teman tulis di tabel yang kedua. Nah, setelah teman-teman tulis ya, silakan kirim fotonya, foto yang di halaman 41 aja ya teman-teman ya, ke GCR. Nah, ke GCR yang pengiriman PPT ini, yang ini ya, yang video ini. Nah, silakan kirim ke sana, nanti usah cek siapa yang nulis, siapa yang enggak. Oke, halaman 41 saja. Oke teman-teman. Nah, ini ada firman Allah ya teman-teman ya, tentang hak juga. Nah, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 183 sampai 184 yang artinya itu, janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umatnya yang terdahulu. Nah, ini tentang hak dan kewajiban dari seorang manusia gitu ya. Oke teman-teman, ini sedikit penjelasan dari Ustazah tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai umat manusia, sebagai warga negara yang baik gitu ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa tugasnya difotokan ya teman-teman. Sekian dari Ustazah. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.